Halo, gue Pita. Bukan sekali dua kali gue menerima pertanyaan dari orang di sekitar gue. Pit, sepertinya gue perlu asuransi. Yang bagus yang mana ya? Asuransi A, asuransi B, asuransi C. Mereka bertanya ini karena gue dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Namun bukan sebagai seorang agen asuransi. Jadi gue punya sedikit objektivitas bagaimana cara asuransi bekerja dari belakang layar. Karena banyak yang sering tanya, gue rasa ini cukup boleh juga ya dijadikan topik. You see, asuransi itu sangat penting. Dalam suatu pertandingan, misalnya sepak bola, sebuah tim tidak akan menang kalau dia hanya unggul dalam hal menyerang, tapi lemah dalam bertahan, sehingga kebobolan terus gawangnya. Tidak peduli seberapa banyak gol yang dimasukkan ke dalam gawang lawan, tim tidak akan menang kalau dia tidak punya penjaga gawang dan tim bertahan yang solid. Begitu juga dalam hal keuangan. Tidak ada gunanya seseorang punya kemampuan menghasilkan uang yang banyak sekali kalau dia tidak bisa mengelola resiko yang mungkin terjadi sehingga bisa menghancurkan apa yang dia bangun selama bertahun-tahun. Contohnya, dalam mencapai kemandirian finansial, seseorang sangat mungkin sudah mengumpulkan aset dan dana yang sangat banyak, namun satu musibah saja, kecelakaan, penyakit, cacat, apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun itu merusak semua rencana keuangan seseorang. Disinilah makanya kita membutuhkan asuransi. Tapi masalahnya kita semua sudah keburu trauma sama yang namanya bujukan saudara, teman yang menjadi agen asuransi. Gue tidak bisa menyalahkan karena memang ada beberapa kejadian di mana dalam melakukan upaya-upaya marketing perusahaan jelas-jelas menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Jadi inilah prinsip yang gue pegang ketika gue mencari asuransi dan yang selalu gue bagikan kepada orang-orang dan teman-teman gue jika mereka bertanya bagaimana cara memilih asuransi pribadi yang tepat untuk mereka. Yang pertama, jangan beli unit link, jangan investasi di asuransi, dan jangan beli asuransi apapun yang ada embel-embel uang kembali di akhir periode perlindungan. Mintalah perbandingan harga premi yang harus dibayar antara asuransi kesehatan atau asuransi jiwa secara terpisah. Lalu bandingkan dengan harga premi asuransi unit link yang menawarkan benefit atau perlindungan yang kira-kira setara. Maka lu akan melihat bahwa harga asuransi unit link itu jauh lebih mahal. Kalau di dunia asuransi, ketika lu bundling dua jenis asuransi, justru tidak akan mendapatkan harga 2-in-1 yang lebih murah. Malahan, lu akan mendapatkan harga premi yang jauh lebih mahal ketika dibandingkan dengan paket yang lu beli secara unbundling. Jadi, pisahkan produk asuransi pribadi lu sehingga lu bisa mendapatkan paket perlindungan yang lebih optimum dengan harga yang jauh lebih rendah. Memangnya kenapa nggak direkomendasiin beri asuransi unit link, Pit? Karena mungkin ini sesuatu yang orang tidak pernah sadar. Asuransi unit link yang menawarkan perlindungan kesehatan, perlindungan jiwa, dan investasi itu tidak bisa lu dapatkan benefitnya secara keseluruhan. Jikalau lu tidak meninggal di masa asuransi selesai, maka yang akan dikembalikan adalah uang investasi lu, yang returnnya tentu saja akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau lu investasi di instrumen investasi yang lain seperti pasar modal atau fixed asset. Namun, kalau lu meninggal, produk unit link hanya akan membayarkan klaim asuransi jiwa lu ke ahli waris
dan uang investasi lu tidak dikembalikan. Sadar nggak? Jadi, lu investasi yang tujuannya untuk biaya kuliah anak lu, ketika lu meninggal, itu tidak akan dibayarkan. Karena ahli waris lu hanya akan menerima klaim asuransi jiwa kematian. Weird, isn't it? Tapi sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari industri asuransi, gue mengerti. Gak ada orang yang mau berbisnis kalau tidak untung. Jadi yang perlu diedukasi adalah orang-orang yang membeli asuransi, agar mereka tahu produk apa yang harus dibeli. Yang kedua, dan setelah kita menyingkirkan asuransi unit link dari pilihan-pilihan asuransi yang kita beli, bahwa dalam hidup seseorang itu cuma butuh 2 jenis asuransi pribadi. Asuransi kesehatan murni dan asuransi jiwa murni. Asuransi jiwa murni tujuannya adalah untuk melindungi keluarga yang bergantung terhadap penghasilan lu yang akan hilang kalau lu tidak ada. Misalnya lu seorang kepala keluarga dengan penghasilan di mana lu punya anak atau istri yang bergantung terhadap penghasilan lu. Kalau lu single, tidak ada tanggungan, berarti tidak usah beli asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu simple. Intinya, kalau orang yang tertanggung meninggal karena sebab-sebab alami, bukan bunuh diri atau upaya permufakatan untuk penghilangan nyawa demi klaim asuransi, maka mereka akan mendapatkan sejumlah uang sesuai perjanjian. Gampang kan? Lu mati, ahli waris lu dapat duit. Untuk jumlah pertanggungan asuransi jiwa yang harus lu beli disarankan adalah 12 kali dari gaji tahunan lu. Misalnya, lu seseorang dengan penghasilan 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Maka asuransi yang lu beli harus punya perlindungan paling tidak 1,44 miliar atau 12 kali dari gaji tahunan lu. Dan jikalau lu mempunyai anak-anak yang masih kecil, minimal pertanggungan adalah 15 tahun masanya. Kenapa harus 12 kali gaji tahunan? Terus kenapa harus 15 tahun? Ini berdasarkan perhitungan jika lu punya istri dan anak-anak yang masih kecil. Dengan perlindungan asuransi 12 kali dari gaji tahunan lu, jika diinvestasikan secara pasif dalam fixed asset, maka jumlah itu akan cukup untuk membiayai hidup istri dan anak-anak lu dari mereka kecil hingga dewasa, sehingga mereka bisa memiliki penghasilan sendiri. Jadi, pastikan tidak hanya sekedar punya asuransi, tapi punya asuransi yang jumlah perlindungannya cukup. Jadi jangan gampang menerima apa saja jumlah atau offer dari marketing asuransi. Di Indonesia sayangnya proses untuk membeli asuransi jiwa murni itu butuh kegigihan yang luar biasa. Karena kita harus mencecar penjual asuransi agar mereka mau memberikan penawaran produk asuransi jiwa murni yang mereka punya. Kenapa? Karena asuransi jiwa murni itu merupakan asuransi yang margin keuntungannya paling kecil buat perusahaan. Pasti pertama-tama mereka akan menawarkan ke lu berbagai produk asuransi jiwa yang sudah digabung dengan berbagai fasilitas lain. Karenanya, be persistent dan selalu siap untuk meninggalkan diskusi dengan penjual asuransi kalau lu merasa mereka tidak bisa memberikan produk atau solusi yang lu butuhkan. Asuransi yang kedua itu adalah asuransi kesehatan murni. Pastikan lu punya asuransi pribadi di luar dari asuransi yang disediakan oleh tempat kerja lu. Minimal lu punya BPJS itu penting, tapi akan lebih baik lagi kalau lu punya asuransi di luar BPJS. Kenapa gue selalu bilang seseorang tidak boleh bergantung dari asuransi di tempat kerja? Karena pasti lu akan meninggalkan tempat kerja lu cepat atau lambat. Entah karena lu mengundurkan diri,
lu dipecat, bahkan kalau lu sakit dan meninggal, lu pun akan kehilangan asuransi di tempat kerja lu. Tips yang ketiga yang gue ingin selalu sampaikan kepada teman-teman gue adalah ketika mau membeli asuransi, selalu bertanya ke lebih dari satu perusahaan. Hubungi beberapa agen marketing, bahkan lebih bagus lagi, gunakan website search engine asuransi kalau lu tidak mau direpotkan dengan telepon mengganggu dari agen marketing untuk melihat-lihat apa saja pilihan yang ada di luar sana. Yalah, kalau lu beli handphone aja, lu cek-cek harga dan perbandingkan harga di beberapa toko. Apalagi kalau lu beli asuransi, sesuatu yang akan melindungi diri lu sendiri ketika dibutuhkan. Jangan pernah membeli produk asuransi kalau lu cuma tahu harga dari satu perusahaan aja. Setelah lu menghubungi perusahaan atau agen asuransi, minta mereka menyediakan beberapa pilihan proposal paket asuransi kesehatan murni yang sesuai dengan kebutuhan lu. Apa lu butuh fasilitas berobat di Indonesia? Atau lu butuh fasilitas berobat di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, atau negara lain? Setelah terima beberapa proposal asuransi kesehatan yang sesuai dengan profil kebutuhan lu, bandingkan proposal tersebut dengan masing-masing benefit dan fasilitas yang ditawarkan. Jangan pernah menyetujui membeli produk apapun dalam pertemuan pertama dengan marketing asuransi. Minta waktu untuk mempelajarinya di rumah dan bertanya kepada mereka secara tertulis atau message. Contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ini fasilitas kamar rawat inap nilainya berapa? Ada masa tunggu aktivasi perlindungan nggak? Kalau seseorang ada sejarah penyakit, bagaimana masuk dalam syarat atau tidak? Jangan mudah percaya dengan janji-janji agen asuransi yang bilang bahwa mereka akan mengusahakan agar aplikasi lu dipenuhi, padahal lu punya pre-existing condition. Kenapa? Karena sebagai prosedur standar, ketika seseorang mengajukan klaim kesehatan, perusahaan asuransi akan melakukan pengecekan real record seseorang di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang radiusnya dekat domisili tempat lu tinggal. Begitu mereka menemukan ada indikasi sejarah penyakit lu yang sebelumnya pernah dirawat, tapi tidak disebutkan ketika lu mengajukan aplikasi, maka klaim lu akan ditolak. Yang ada, lu akan merasa ditipu oleh perusahaan asuransi tersebut. Padahal sebenarnya, lu adalah korban dari janji-janji marketing. Apa saja yang ditanggung dan apa yang tidak ditanggung. Kontrak perusahaan asuransi mengikat mereka untuk menanggung hal-hal yang bersifat medikal sesuai arahan dokter. Jadi kalau ada hal yang mereka anggap tidak masuk dalam kategori tersebut, mereka bisa menolak untuk menanggungnya. Jangan salahkan perusahaan asuransi atau agen marketing kalau lu tidak membaca kontrak asuransi secara detail. Asuransi itu penting, karenanya jangan sampai lu melupakan sisi ini dalam perjalanan financial independence lu. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!